Perkenalkan, kami dari kelompok 9, mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan memenuhi tugas yang diampu oleh Prof. Dr. Amilin, SA, EK, MSI, CA, QIA, BKP, CRNT. Dan ini dia kelompok kami yang terdiri dari Rizka, Okta, Dita, Nadia, dan Gian. Penasaran kan? Yuk, langsung aja. Kita fokus ke klien-klien yang mau tap in ke millennial market, karena kan semua company pinginnya Halo, assalamualaikum guys. Kenapa nih? Udah panggilan dong? Waalaikumsalam guys. Barusan aku nonton profilnya Putri Tanjung di YouTube. Dia tokoh inspiratif yang membuat aku tergerak menjadi seorang entrepreneur. Menurut kalian, profesi akuntan bisa nggak sih menjadi seorang entrepreneur? Jelas bisa. Di era digital yang segala hal serba teknologi ini, hampir di semua bidang kita terhadap kehidupan kita dibantu oleh teknologi. Contohnya internet yang sukses mengentaskan jarak dan waktu dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Sangat berguna bagi kita yang ingin menjadi entrepreneur kalau ingin menghubungi mitra bisnis dan calon pembeli. Di internet pula, kita yang seorang pebisnis pemula bisa menemukan banyak informasi mengenai entrepreneurship. Ngomong-ngomong soal entrepreneur nih guys, kita harus tahu dulu nih apa itu entrepreneur. Dari informasi yang pernah aku baca, entrepreneur adalah seseorang yang mengembangkan perusahaannya yang dipadukan dengan inovasi dalam mengelola bisnisnya. Beberapa risiko juga harus diambil dalam mencapai keberhasilan yang dituju. Selain ide-ide dan inovasi, seorang entrepreneur juga harus kreatif dan memiliki kreativitas yang tinggi. Maka tak heran seorang Putri Tanjung terkenal dengan kreatif planner-nya guys. Iya Dit, kita sebagai seorang akuntan malah memiliki kelebihan daripada profesi lain. Kalau misalnya ingin jadi entrepreneur, secara dalam usaha pasti membutuhkan pengelolaan keuangan kan, seperti pembukuan. Nah, itu merupakan kelebihan kita sebagai seorang akuntan kalau misalnya kita mau jadi seorang entrepreneur. Guys, ada satu hal yang tidak kalah penting kalau ingin menjadi seorang entrepreneur, yaitu kita harus paham peluang dan tantangannya supaya nanti usaha kita tidak bermasalah yang nantinya dan berujung bangkrut. Kalian masih ingat nggak sih materi peluang dan tantangan seorang entrepreneur di mata kuliah topik khusus akuntansi? Kan ada 5 tuh. Masih ingat dong Ta, yang pertama adalah transformasi digital yang semakin lama semakin canggih, dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya dengan hasil yang cukup maksimal. Di mana ada peluang, pasti ada tantangan apabila kita tidak bisa mengikutinya, apalagi dengan adanya ketakutan untuk mengubah cara-cara lama, sehingga menimbulkan kekhawatiran transformasi yang dijalankan tidak sesuai dengan yang diharapkan, justru gagal. Makanya kita harus optimis dan pantang menyerah. Betul Nat. Dan yang kedua itu ada kecepatan, layaknya teknologi yang menuntut pemilik bisnis untuk adaptif. Masyarakat pun menuntut produk dan layanan yang serba cepat dan serba praktis. Dan jika seorang entrepreneur tidak dapat memenuhi keinginan ini, konsekuensinya bisnis kita ini nanti akan ditinggalkan oleh konsumen secara perlahan. Seorang entrepreneur itu dapat mengatasinya dengan cara berkolaborasi dengan teknologi yang ada saat ini, supaya nantinya bisa melaju dengan pesat dan dapat mengikuti perkembangan pasar. Selain itu juga ada sumber daya manusia kan, walaupun teknologi sudah diadopsi dalam bisnis, namun sumber daya manusia yang dipekerjakan juga harus adaptif terhadap teknologi. Jangan sampai biaya hanya besar untuk teknologi saja, namun sumber daya manusia melemah. Aku juga masih ingat, masih ada kekhawatiran masyarakat yang seperti sebelumnya, baik dari segi selera, keinginan, dan kebutuhan, karena masyarakat cenderung mudah bosan dan mempunyai keinginan yang cukup kompleks. Seorang entrepreneur terbentuk lebih sering memutar otak dan berinovasi dalam menciptakan produk serta jasa yang baik. Menuntut juga untuk berpikir out of the box supaya dapat menghasilkan sesuatu yang unik dan tidak biasa. Namun tantangan ini justru bisa bermanfaat di masa depan si pebisnis itu. Kalau yang terakhir tidak perlu dipertanyakan lagi karena ada persaingan yang semakin tinggi, teknologi yang canggih, mampu mengintegrasi saluran bisnis seperti yang sudah Gian beritahu tadi teman-teman. Oke Dit, semoga impian kamu sahabat Putri Tanjung dapat tercapai ya.
Thanks guys, aku paham sekarang. Iya, sama-sama. Kalian masih mau pada lanjut? Oh, oke. Kalau gitu aku matiin ya. Assalamualaikum.